lanjut belajar Microsoft 365. Kali ini kita akan belajar mengenai apa persamaan dan perbedaan Microsoft 365 Apps for Business dengan Microsoft 365 Apps for Enterprise. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Sudah? Oke, yuk. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan mengenai Microsoft 365 adalah apa bedanya Microsoft 365 Apps for Business dengan Microsoft 365 Apps for Enterprise. Nah, untuk itu, sekarang kita buka website Microsoft. Ini adalah website Microsoft mengenai Microsoft 365. Sekarang kita put aside mengenai yang Home dan Education. Kita masuk ke yang Business. Nah, di tab lainnya kita masukkan yang Enterprise. Oke, ini ya. Enterprise itu adalah yang ini. Persamaannya di mana? Persamaannya adalah pertama, mereka sama-sama aplikasi Office yang diinstal di komputer klien. Ya, jadi kalau misalkan sekarang, contohnya saya menggunakan Excel seperti ini ya, atau saya menggunakan Outlook, atau saya menggunakan Word yang diinstal di PC saya, itu adalah apps. Ya. Jadi, saya bisa mendapatkan Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Publisher, dan Access, ya, itu melalui Microsoft 365 Apps. Bisa itu melalui yang App for Business maupun yang Enterprise. Jadi, dua-duanya sama-sama dapat PowerPoint, Word, Excel, ya, Access, OneNote, Publisher, ya. Persamaan lainnya itu adalah sama-sama mendapatkan OneDrive storage. Jadi kalau ada subscribe either yang bisnis maupun enterprise, Anda akan juga mendapatkan storage OneDrive itu sebesar 1 tera per user. Persamaan ketiga itu ada di kemampuan untuk install di 5 PC atau Mac sampai dengan 5. Jadi itu baik menggunakan yang bisnis maupun M365 Apps for Enterprise, Anda sama-sama berhak menginstal aplikasi Office itu ke 5 Mac atau PC. Persamaan lainnya adalah Anda bisa mendapatkan mobile version dari Office Apps itu di Android ataupun di iOS. Ini bisa Anda download di Play Store maupun di App Store. Dan selain itu juga misalkan Anda membuat sebuah file Word di desktop, ya tentunya kita menyimpannya di OneDrive. Nah, kita bisa menyambung, misalkan kita tutup itu file di desktop, kita bisa langsung buka di mobile device itu dan kita bisa lihat terakhir kita edit sampai mana, gitu ya. Selain itu, kita juga mendapatkan web version dari Office, jadi seperti ini. Anda bisa mendapatkan web version dari Word, Excel, dan PowerPoint. Oke, itu tadi persamaan antara yang M365 Apps for Business dengan M365 Apps for Enterprise. Lalu apa perbedaannya? Perbedaan pertama itu ada di harga. Ya. Pada M365 Apps for Business, harganya sekitar di hari ini itu adalah 129.000 per user per bulan. Sedangkan pada M365 Apps for Enterprise itu harganya 187.000 per user per bulan. Satu, ya. Yang kedua, itu berada pada limitnya. Pada M365 Apps for Business, kita dibatasi maksimal 300 user per tenant. Ya. Jadi kalau user Anda ada 301, 400, 500, 1000, M365 Apps ini tidak cocok untuk Anda. Atau Anda bisa beli untuk 300 user pertama, sisanya Anda mesti beli pakai Enterprise. Ya. Nah, sedangkan yang untuk Enterprise, ini sifatnya unlimited. Jadi kalau misalkan user Anda banyak sekali, ya Anda mesti pakai Enterprise. Gitu ya. Perbedaan lainnya tidak bisa kita lihat dari profile page dari produk ini di masing-masing page-nya, tapi kita harus masuk ke dalam service description dari Office application. Perbedaan yang paling signifikan, yang pertama,
itu adalah pada bagian Shared Computer Activation. Apa itu Shared Computer Activation? Ini adalah misalkan Anda di perusahaan yang memiliki komputer misalkan 30 ya, dan itu di sharing ke 100 user Anda. Ya. User bisa jadi berpindah dari komputer A, B, C, D, E, F ya. User itu akan saling berpindah tergantung pada saat itu available komputer yang mana. Nah, sebagaimana saya ungkapkan di depan, M365 apps ini terbatas sampai dengan 5 PC atau Mac. Ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan skenario di mana user ada 100 komputer dan dia akan selalu randomly menggunakan komputer itu, artinya adalah kalau ada satu user, dia pertama masuk ke komputer A, kemudian besoknya dia masuk ke komputer B, besoknya lagi dia ke komputer C, besoknya dia ke komputer D, besoknya dia ke komputer E. Nah, pada saat besoknya lagi dia ke komputer F, ya, dia akan terblokir untuk aktivasi komputer Office komputer ini. Nah, pada M365 Business, aktivasi itu sudah terikat ke masing-masing komputer. Ya. User harus dia melakukan deactivate komputer sebelumnya untuk dia bisa menggunakan komputer F ini. Nah, sedangkan kalau pada M365 Apps for Enterprise, pada saat Anda membuat installernya, Anda bisa enable pada bagian activation share komputer. Sehingga kalau misalkan M365 apps itu for enterprise itu dikonfigur untuk diinstal pada komputer yang sifatnya share, ya. Ketika seorang user yang memiliki license M365 apps for enterprise, dia setiap hari misalkan dia berpindah di antara 100 komputer itu, aktivasi di salah satu komputer itu, ya, itu tidak dihitung. Jadi dia masih punya kuota tetap 5 misalnya. Ya. Jadi misalkan dia punya kuota 5, 3 dia pakai di komputer di rumah, dan dia terus berpindah, ada 100 komputer di kantor, dia terus berpindah menggunakan itu. Nah, yang dihitung tetap hanya yang bagian terinstall 3 ini. Ya, karena ini tidak diinstal di shared, dan sedangkan yang 100 ini di shared. Gitu. Perbedaan selanjutnya yang signifikan itu adalah Power Query for Excel. Nah, kalau Anda lihat di beberapa video saya sebelumnya, Power Query ini adalah sebuah tools untuk kita melakukan extract, transform, dan load data. Intinya salah satu bentuk data analisis. Nah, pada M365 Apps for Business itu tidak termasuk. Ya, jadi pada M365 Apps Business tidak termasuk. Oke. Dan juga pada M365 Apps for Enterprise dia termasuk. Untuk perbedaan lainnya tidak begitu signifikan. Anda bisa melihat di website tadi, nanti linknya akan ada di deskripsi di bawah ini. Oke, itu tadi perbedaan antara M365 Apps for Business dan M365 Apps for Enterprise. Kalau kita recap, persamaannya adalah sama-sama memiliki aplikasi Office yang bisa terinstall di PC kita. Ya, ada Excel, Word, PowerPoint, dan seterusnya. Aplikasinya tepat sama. Ya. Kemudian Anda dapat mobile version juga, bentuk di iOS dan Android, dan juga Anda dapat web versionnya. Perbedaannya adalah, pertama, kalau yang pada bisnis, dia cuma bisa 300 user account. Sedangkan yang enterprise adalah unlimited. Perbedaan kedua yang signifikan itu adalah di bagian shared computer activation, ya. Dan perbedaan ketiga yang signifikan itu adalah adanya ketidakadaannya feature Power Query pada di M365 Apps for Business. Oke, untuk sekarang itu dulu.